Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi, yaitu akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila kelas 11 SMA sederajat. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan kita pelajari bareng itu adalah bab 3 tentang harmonisasi dalam keberagaman. Adapun sub pembahasannya itu adalah bagian A, konsep harmoni dalam keberagaman. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajaran dalam video kali ini ada 3 ya. Yang pertama adalah arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Yang kedua, pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Nah, ini adalah sub pembahasan dari bagian A ya. Dari bagian A. Nah, pembahasannya ada 3. Yaitu tentang konsep harmoni dalam keberagaman. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, apakah kalian mengetahui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat berbineka dan syarat keberagaman? Kemajemukan ini kemudian dikemas dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa saja keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia? Menurut kalian, apakah keberagaman tersebut membanggakan? Bagaimana merawat keberagaman tersebut? Lalu, perlukah kalian ketahui bahwa di balik keberagaman bangsa kita terdapat juga potensi perpecahan? Lantas, apa yang harus kita lakukan agar bangsa ini tetap damai dalam jalinan satu kesatuan yang utuh di tengah keberagaman perbedaan? Nah, mari simak pembahasan lebih lanjut. Nah, arti penting dan manfaat harmoni dalam keberagaman. Nah, tak hanya pakaian adat, Indonesia memiliki keragaman dan kekayaan yang sangat melimpah. Contohnya, penduduk dalam satu kampung memiliki latar belakang profesi dan agama yang berbeda. Nah, kita garis bawahi ya, profesi dan agama yang berbeda. Tetapi setiap minggu mereka bergotong royong membersihkan jalan kampung. Perilaku gotong royong tersebut menjadi wujud harmoni, di mana terjadi keselarasan dan kesesuaian antara beberapa bagian meski mereka memiliki perbedaan. Jadi, apa sih arti penting harmonisasi dalam keberagaman ini? Nah, arti pentingnya itu adalah arti pentingnya itu adalah merupakan keselarasan dan kesesuaian ya antara beberapa bagian meskipun mereka memiliki perbedaan. Sebagai wujud nyata memiliki perbedaannya itu salah satunya adalah dari latar belakang profesi yang berbeda. Coba kita perhatikan dalam foto ini. Nah, bisa saja semua masyarakat atau warga yang ada di foto ini memiliki latar profesi yang berbeda. Bukan hanya profesi saja, melainkan bisa saja atau ada itu ya latar agama yang berbeda pula. Tetapi mereka terjadi keselarasan dan juga kesesuaian antara beberapa bagian meskipun mereka memiliki perbedaan. Nah, itu merupakan arti penting dalam harmoni keberagaman ya, seperti itu. Nah, harmoni dalam keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai melalui dengan beberapa cara. Di antaranya adalah kesadaran diri. Maksud dari kesadaran diri ini seperti apa? Yaitu kesadaran diri merupakan suatu upaya menempatkan diri untuk menerima perbedaan. Jadi kesadaran diri ini intinya bisa menempatkan diri ya. menempatkan diri di tengah adanya perbedaan seperti itu. Lalu sikap menghargai perbedaan.
Nah, maksud dari sikap menghargai perbedaan, setiap individu atau kelompok dalam masyarakat niscaya memiliki perbedaan seperti dalam hal agama, budaya, suku, bahasa, dan latar belakang. Maka oleh sebab itu, menghargai perbedaan merupakan kunci utama terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, sikap menghargai perbedaan ini merupakan kunci utama seperti itu. Yang berikutnya adalah sikap toleransi. Nah, tentunya kalian mengetahui ya sikap toleransi ini seperti apa, yaitu menghargai meskipun adanya perbedaan gitu ya. Nah, sikap saling menghormati ataupun sikap saling menghargai perbedaan antar sesama manusia seperti itu. Itu terkait dengan sikap toleransi. Yang berikutnya, keterampilan bermusyawarah. Maksud dari keterampilan bermusyawarah ini adalah sangat penting untuk memahami sekaligus mengelola perbedaan pendapat dalam mencari solusi atas masalah yang ada. Nah, maka keterampilan bermusyawarah ini wajib kita miliki. Karena untuk apa? Karena untuk mencari win-win solution, yaitu mencari jalan tengah gitu ya, tidak ada yang dirugikan, tidak memihak salah satu pihak seperti itu. Yang berikutnya yaitu cara keteladanan dan juga cara keadilan. Nah, maksud dari keteladanan di sini artinya sikap keteladanan merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan memperlihatkan kepedulian, pengertian, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat gitu ya, seperti itu. Sementara keadilan ini adalah tidak berat sebelah atau seimbang, tidak membeda-bedakan, semuanya sama gitu ya. Nah, keadilan yang sangat penting ini dalam menciptakan harmoni dalam keberagaman, sebab setiap individu atau kelompok harus diperlakukan secara adil sebagai wujud negara hukum dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada seluruh aspek kehidupan warga negara, seperti itu. Yang berikutnya, oleh karena itu, menjaga harmoni merupakan tanggung jawab semua pihak, baik itu kalian sebagai pelajar, masyarakat, maupun pemerintah. Di bawah ini beberapa manfaat menjaga harmoni dalam keberagaman. Yang pertama, memperkuat persatuan dan solidaritas, meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, meningkatkan toleransi, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Nah, memperkuat persatuan dan solidaritas ini maksudnya adalah ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, maka seluruh masyarakat akan merasa saling terkait dan mendukung satu sama lain. Sementara meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan, harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan pemahaman dan juga penghormatan terhadap perbedaan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan dan keunikan masyarakatnya. Lalu meningkatkan toleransi, artinya dapat meningkat dengan adanya harmoni dalam keberagaman. Sementara meningkatkan kerjasama dan kolaborasi ketika terdapat harmoni dalam keberagaman, seluruh masyarakat dapat bekerja sama dan berkolaborasi sehingga mampu meningkatkan keberhasilan dan mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Harmoni dalam keberagaman dapat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat karena setiap orang merasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Seperti itu. Yang kedua, pentingnya memahami dan menghargai keberagaman. Kenapa penting? Karena dengan kita memahami dan menghargai keberagaman, maka akan terwujud beberapa hal. Di antaranya adalah terciptanya rasa saling menghormati antar sesama, juga meningkatkan kerjasama di antara kelompok masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, menjamin keberlangsungan kehidupan yang lebih baik, seperti itu. Nah, adapun faktor pendorong dan penghambat terwujudnya harmoni. Yang pertama adalah faktor pendorong, di mana faktor pendorong ini ada 3. Yang pertama adalah kultur, yang kedua struktur, dan yang ketiga adalah infrastruktur. Maksud dari kultur ini apa? Yaitu nilai-nilai budaya menghargai perbedaan. Bangsa Indonesia memiliki kesadaran yang sama mengenai kultur atau budaya, misalnya
Menghargai sesama manusia adalah nilai-nilai budaya merupakan salah satu faktor pendorong dalam mewujudkan harmoni. Dari kultur ini adalah saling menghargai, gitu ya, menerapkan beberapa nilai toleransi, diantaranya seperti itu. Yang kedua adalah struktur. Nah, struktur sosial yang adil dan inklusif. Struktur sosial adalah bagian atau unsur-unsur membentuk masyarakat yang memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam menciptakan tatanan masyarakat yang sistematis dan teratur. Adapun infrastruktur, pembangunan infrastruktur yang merata. Negara Indonesia mempunyai ciri khas, yaitu memiliki keberagaman suku, kebudayaan, dan agama yang tersebar di belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Adapun faktor penghambatnya itu ada 3 juga, ada egoisme, ada etnosentrisme, dan yang terakhir adalah eksklusivisme. Egois tentunya sikap atau perilaku yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, sedangkan etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan suatu kelompok merasa budaya, norma, dan nilainya itu yang mereka anut paling benar dibandingkan dengan nilai atau budaya yang lain, dan superior dibandingkan budaya, norma, dan nilai kelompok lainnya, seperti itu. Sementara eksklusivisme merupakan suatu sikap atau pandangan yang meyakini bahwa hanya satu kelompok atau golongan yang mempunyai hak atau akses eksklusif terhadap kebenaran tertutup terhadap individu atau kelompok lain. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu penting bagi kalian untuk memahami bagaimana mengelola keberagaman untuk membangun hubungan pertemanan yang baik misalnya, atau hubungan kerja yang sehat dan produktif. Hubungan kerja nanti kalau kalian kerja sama ataupun nanti juga ketika kalian beres sekolah pendidikan gitu ya, kalian bekerja sehingga pekerjaan yang kita jalankan itu menjadi pekerjaan yang sehat serta produktif. Jika tidak, kalian akan cenderung kaku dan bergaul dan berinteraksi dengan mereka yang memiliki latar belakang yang berbeda. Maka perlu penyesuaian karakteristik setiap individu agar perbedaan itu tidak menjadikan ketegangan atau bahkan menjadi permusuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.